Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali pada kuliah online Statistika Inferensi, kali ini dengan materi korelasi dan reliabilitas. Korelasi adalah teknik statistik yang digunakan untuk menguji ada atau tidaknya hubungan dari dua variabel yang bersifat kuantitatif. Hubungan dua variabel tersebut dapat terjadi karena adanya hubungan sebab akibat. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada variabel yang satu akan diikuti perubahan pada variabel yang lain secara teratur dengan arah yang sama. Nah, yang ini disebut dengan korelasi positif. Jika perubahannya teratur tapi arahnya tidak sama atau berlawanan, maka disebut dengan korelasi negatif. Koefisien korelasi itu diantara min 1 ya, di antara min 1 sampai 1. Ini ya. Ini CC ini correlation coefficient. Ya. Besaran koefisien kalau dia berlawanan arah, maka dia mempunyai hubungan yang sempurna dengan nilainya adalah min 1. Kalau dia korelasinya positif, maka nilainya adalah 1. Oke. Nilai koefisien 0 atau mendekati 0 dianggap tidak berhubungan antara dua variabel yang diuji. Korelasi positif bila kedua variabel mengalami perubahan ke arah yang sama atau berbanding lurus. Contohnya adalah tinggi badan dengan berat badan siswa SD sebagai variabel dalam korelasi positif. Semakin tinggi siswa, maka berat badannya pun akan bertambah. Hubungan ini disebut dengan korelasi positif karena kedua variabel mengalami perubahan ke arah yang sama, yaitu dengan bertambahnya tinggi, maka berat badannya pun ikut meningkat. Kalau korelasi negatif, yaitu bila kedua variabel mengalami perubahan ke arah yang berlawanan atau berbanding terbalik. Contohnya, nilai dengan tingkat ketidakhadiran mahasiswa sebagai contoh dalam korelasi negatif. Jadi semakin tinggi mahasiswa tidak hadir dalam perkuliahan, maka nilai yang diperolehnya juga cenderung semakin rendah. Hubungan ini disebut dengan korelasi negatif karena meningkatnya ketidakhadiran mahasiswa, maka menyebabkan nilai mahasiswa justru menurun. Oke, saya harap Anda paham. Penggunaan korelasi dalam penelitian pendidikan. Korelasi dalam penelitian pendidikan digunakan untuk memvalidasi instrumen penelitian. Analisis korelasi untuk validasi paling sering digunakan pada instrumen penelitian berupa soal-soal pretest dan posttest. Yang perlu Anda pahami, pretest dan posttest ini soalnya sama ya. Jadi jangan dibedakan pretest sama posttest ini soalnya yang berbeda. Jadi pretest dan posttest soalnya sama, mungkin angkanya yang dirubah tapi bobotnya sama ya. Catatan untuk Anda sekalian, validasi empiris dilakukan pada kelas uji coba instrumen. Jadi kan ini ada kelas eksperimen, Nah, sebelum diujikan ke kelas eksperimen, sebelum dilakukan observasi, maka harus diujikan ke kelas uji coba. Nah, ini namanya uji coba empiris. Nah, sebelum ke kelas uji coba empiris, ini harus melalui validasi ahli dulu ya.
Validasi ahli itu siapa? Validasi ahli terdiri dari guru kelasnya. Ingat, yang melakukan penelitian bukan Anda. Maksudnya yang melaksanakan pembelajaran di kelas bukan Anda, tapi gurunya. Jadi Anda hanya menyiapkan instrumen-instrumen penelitiannya saja. Nanti ketika Anda sudah jadi guru ya tidak apa-apa, karena Anda sudah menjadi guru, sudah lulus, dan Anda bisa meneliti kelas Anda sendiri. Tapi kalau posisi Anda sedang masih kuliah, kemudian Anda ingin meneliti, Anda tidak diperbolehkan untuk mengajar di kelas. Karena apa? Anda belum lulus. Dan juga secara psikologis, guru kelas itu lebih mendominasi. Jadi takutnya ketika nanti guru itu diganti dengan Anda ketika mengajar di penelitian, Anda juga belum berpengalaman, belum tahu psikologisnya. Nah, nanti takutnya malah penelitiannya itu cenderung tidak berhasil, ya. Oke, kita kembali lagi. Validasi ahli terdiri dari guru kelas. Nah, ini juga bisa ahli yang lain. Ahli lain, misalnya dosen, ya. Misalnya dosen, tapi dosen ya harus yang serumpun, dosen pendidikan. Pendidikan apa ya? Kalau matematika ya pendidikan matematika. Kalau dosennya biologi ya biologi ya. Yang ahli. Oke. Jadi validasi ahli ini tidak perlu, tapi untuk validasi ahli ini tidak perlu dianalisis dengan menggunakan korelasi. Hanya berupa instrumen untuk validasi ahli, berupa seperti kelayakan bahasa, ada ambigu tidak soalnya, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk memvalidasi kelayakan soal seperti menguji keterbacaan soal. Ini validasi ahli ya. Jadi misalkan soalnya ada yang salah ketik atau bagaimana, mungkin tidak ada subjek dan predikatnya, misalkan tidak jelas, misalkan bahasa yang digunakan juga bagaimana, apakah sudah jelas atau tidak, dan untuk menghindari adanya ambiguitas soal dan lain sebagainya. Validasi ahli melibatkan guru kelas, eksperimen, atau kelas penelitian. Jadi salah satunya yaitu guru kelasnya. Dan tidak cukup satu, kalau bisa ya 2 atau 3 ya. Ya minimal 2. Namun ini yang sering mungkin ini yang terjadi ya di lapangan ya. Ketika kita meminta validasi ahli, kemudian kemungkinan si ahli itu cenderung tidak membaca. Misalkan ya udah tinggal centang-centang saja, kemudian misalkan Anda punya 3 validasi ahli ya. Gurunya oke, dia memberikan masukan, udah bagus, memberikan perbaikan. Kemudian validasi ahli yang kedua juga memberikan masukan, memberikan masukan-masukan ya, perbaikan-perbaikan, revisi. Namun bila validasi ahli yang ketiga ini, bila dia hanya membaca saja, kemudian hanya centang-centang saja, kemudian tidak memberikan masukan, tidak memberikan perbaikan, ya sebaiknya tidak perlu diikutkan dalam hasil analisis penelitian. Oke. Karena apa? Ya terlihat bahwa ya tidak ada perbaikan, tidak itu hanya dibaca saja. Jadi buat apa ditampilkan? Ya. Oke, berikutnya. Nah, ini rumus koefisien korelasi. Jadi kalau Anda lihat di rumusnya, ini sebenarnya sih memang harusnya ada
indeksnya ya. Kalau mau pakai indeks ya I mulai dari 1 sampai N. XI-nya ya XI, ini Y-nya ya YI ya. Dan seterusnya ya. Nah, ini saya tuliskan secara umumnya saja seperti ini. RXY, koefisien korelasi antara X dengan Y. N, jumlah subjeknya. Kemudian X, skor yang akan dicari validitasnya. Y, skor total jumlah subjeknya. Ini kriteria koefisien korelasi. Jadi kalau koefisien korelasinya 0 sampai 20, kurang ini ya, maaf ya, ini seharusnya itu 0 seperti ini ya. CC kurang dari 20. Kemudian ini 20 0,20 ya. Sebentar. Oh. Benar. Ininya 0,20. 0,20 ininya ada sama dengannya, kurang dari 0,40. Nah, ini 0,40 kurang dari sama dengan CC 0,60. Kemudian yang ini 0,60 kurang dari sama dengan ini 0,80. Oke, saya harap Anda paham ya. Ini maaf, ini nulisnya seperti ini harusnya. Nanti silakan diperbaiki. Nah, ini contohnya. Ini contoh kalau saya punya siswa, jumlahnya dengan kelas eksperimen dengan siswa sebanyak 31 siswa. Kemudian saya beri post testnya sebanyak 4 soal. Nah, ini nilainya. Ini nilainya ya. Kemudian nah, ini kita masukkan ke rumusnya. Ini misalkan saja, tapi ini bukan nilainya 40 itu bukan. Ya. Nah, nanti ini cuma contoh saja ya. Nah, ini rumusnya kita masukkan. Ini saya kasih X1 supaya kelihatan bahwa saya melihat untuk variabel bahwa bahwa kita melihat butir soal yang pertama ya. Nah, ini tinggal dimasukkan, nanti akan diperoleh 0,797. Oke. Ini kalau di SPSS kita masukkan datanya saja seperti ini. Kemudian analyze, kemudian pilih correlate, kemudian pilih bivariate, maka akan muncul bivariate correlation, kemudian centang persennya, kemudian di OK. Ini saya tunjukkan ya. Nah, ini analyze, correlate, bivariate. Kita masukkan semuanya. Kalau Anda ingin melihat mean dan standard deviation-nya juga nggak apa-apa. Continue, kemudian di OK. Nah, yang kita lihat yang ini. Nah, ini kalau ini deskripsi per datanya, per ini kan butir soalnya ya. Butir soalnya ini Y-nya. Ini per datanya. Per variabelnya. Oke. Nah, yang ingin kita lihat yang ini. Kita bisa kopikan. Oke, saya kembali lagi. Kemudian
Langsung diklik OK ya di sini. Nanti akan tampil seperti itu. Nah, ini hitungan yang tadi RX1Y-nya yaitu 0,797. Nah, ini sesuai dengan yang ini ya. Dilihat ini X1-nya untuk person correlation-nya. Nah, ini sama ya 0,797. Nah, untuk penampilan analisis korelasinya, ini analisis validasi dengan korelasi. Kriteria uji validitas dikatakan valid berdasarkan perhitungan bivariate percent atau product moment percent sebagai berikut. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka H0 valid. Jika R hitung kurang dari sama dengan R tabel, maka H0 tidak valid. Jika ini kalau kita menggunakan kriteria p-value atau signifikansi, jika p-value-nya kurang dari alfa, maka H0-nya tidak valid. Jika p-value-nya lebih dari alfa, maka H0-nya tidak valid. H0-nya valid. Kemudian untuk analisis validasi dengan korelasi. Nah, ini tabelnya ya. Ini taraf signifikansinya. Tadi yang di outputnya tadi kan ada bintang 2. Jadi kalau bintang 2 dia ada keterangan correlation is significant at the 0,01 level to tilt. Kalau bintangnya 1, correlation is significant at the 0,05 level to tilt, untuk 2 tilt ya. Jadi ini kita tampilkan 2 tabelnya supaya kita tahu ya. Ini boleh dihilangkan karena ini kalau ingin melihat dia signifikan di 0,01 supaya nggak bingung, ini boleh dihilangkan. Nanti baru kalau dia bintangnya 1 baru dikeluarkan. Tapi supaya jelas ini saya tampilkan semua. Jadi 0,797 ini ya. Saya ambil yang tadi, yang X1 tadi. R hitungnya 0,797 ya kan, lebih besar dari R tabelnya. R tabelnya yang mana? Yang 0,01 karena dia signifikan di 0,01 ya, berarti 0,456, maka dia valid. Atau kalau pakai kriteria p-value, karena p-value-nya 0,000 kurang dari alfa, alfanya tadi karena signifikan di 0,01, maka dia valid. Nah, ini kalau kita menggunakan 2 kriteria ya, mau pakai yang R hitung atau pakai yang p-value, sama saja hasilnya ya. Jadi ini valid karena nilainya 7,97, maka kriterianya adalah tinggi. Dan seterusnya, nanti Anda bisa coba untuk ini ya kan X1, ini coba untuk X2, X3, X4 ya. Nanti dicoba sendiri ya. Apakah benar hasilnya seperti ini? Ini ya, cari yang taraf signifikansinya karena dia di N31. Ini maaf, ini harusnya tidak perlu. Ini dia di N400, ini sampai sini ya. Nah, ini 0,456. Oke. Reliabilitas. Oke, tadi sudah korelasi, sekarang saya lanjut ke reliabilitas. Reliabilitas adalah keakuratan dan ketepatan dari suatu alat ukur dalam suatu prosedur pengukuran. Berdasarkan bahasa, reliabilitas berasal dari kata reliability yang terdiri dari kata rely dan ability. Artinya sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya.
Suatu hasil pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama, diperoleh hasil pengukuran yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah. Suatu instrumen soal dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang atau siswa adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas suatu tes merujuk pada derajat stabilitas, konsistensi, daya prediksi, dan akurasi. Pengukuran yang memiliki reliabilitas yang tinggi adalah pengukuran yang dapat menghasilkan data yang reliable. Jadi kenapa sih harus diukur, harus dilihat reliabilitasnya? Jika soal yang Anda berikan kepada siswa, ketika eksperimen, kemudian Anda ukur reliabilitasnya, ternyata dia reliable. Berarti nanti ketika Anda melakukan penelitian dengan kondisi subjek yang sama, maksudnya subjeknya udah berbeda, maksudnya adik kelasnya gitu ya, adik kelasnya kemudian memiliki rata-rata yang sama ya, secara karakteristik memiliki karakteristik yang sama, kemungkinan ketika Anda memberikan soal dengan treatment yang Anda berikan ketika penelitian, kemungkinan hasilnya akan konsisten seperti itu ya. Saya harap Anda semua paham ya. Koefisien reliabilitas. Koefisien reliabilitas mengindikasikan adanya stabilitas skor yang didapat oleh individu, yang merefleksikan adanya proses reproduksi skor. Skor disebut stabil bila skor yang didapat pada suatu waktu dan pada waktu yang lain hasilnya relatif sama. Paham ya di sini ya? Jadi diharapkan dengan Anda memberikan treatment, kemudian Anda memberikan soal yang Anda berikan, itu nanti ketika diterapkan pada adik kelasnya, itu akan memberikan hasil yang konsisten. Paham ya? Nah ini, makna lain dari reliabilitas dalam terminologi stabilitas adalah subjek yang dikenai pengukuran akan menempati ranking yang relatif sama pada testing yang terpisah dengan alat tes yang ekuivalen. Alat tesnya apa ya? Post testnya tadi ya. Paham ya? Ini rumus reliabilitas instrumen. Ini saya berikan simbol RI. Nah, ini reliabilitas instrumen. Di buku-buku atau ketika nanti Anda mendownload, biasanya dia untuk reliabilitas biasanya disimbolkan dengan R11 ya. Nah, ini K ini jumlah soalnya. Saya tidak memakai N nanti supaya Anda tidak ini kayak jumlah soalnya, saya tidak memakai simbol N karena nanti takutnya nanti rancu dengan jumlah siswa. Nah, ini kan jumlah butir soal atau banyaknya soal. Untuk kriteria reliabilitas instrumen. Nah, ini udah benar yang ini ya. Nah, ini bukan 4 tapi ini 0,39999. Atau kita juga bisa menuliskan yang ini RI-nya kurang dari 0,200, 0,20 misalkan. Sedangkan yang ini 0,20 RI berada di antara 0,20 sampai 0,40. Kemudian 0,40 RI berada di antara 0,40 sampai maaf ini 0,60. Kemudian 0,60 RI berada di antara 0,60 sampai 0,80. Dan RI berada di antara 0,80 sampai 1.
Ini kriterianya ya, sangat rendah, rendah, cukup, tinggi, sangat tinggi. Ini contoh reliabilitas instrumen. Saya gunakan soalnya juga sama, nanti takutnya kalau kita ganti, kalau saya yang ganti atau kita ganti nanti takutnya berbeda ya. Maksudnya kita ingin menguji instrumen yang sama ya kan, ingin melihat validitas dan reliabilitasnya, maka contoh yang saya gunakan juga harus sama ya. Nah, ini dicari varians per itemnya persoalnya. Nah, ini varians B1, butir 1, butir soal 1, butir soal 2, kemudian butir soal 3, soal 4. Nah, ini varians totalnya. Totalnya itu yang ini ya, dicari variansnya. Nah, ini kalau Anda bingung ya, ini varians butir soal 1 ditambah varians butir soal 2 ditambah, ini bukan kuadrat ya, ini varians ya, varians butir soal 3 ditambah varians butir soal 4. Nah, seperti ini. Nah, nanti akan Anda peroleh 0,875. Untuk menggunakan SPSS-nya, Anda bisa klik Analyze, kemudian Scale, kemudian Reliability, Analysis. Nah, nanti akan tampil ini, kemudian Anda klik Statistik, ini, nanti akan tampil seperti ini. Anda klik ini ya, Scale, if item deleted, sama nonnya, kemudian Anda klik continue, kemudian di OK. Oke, saya tunjukkan untuk SPSS-nya ya. Analyze, kemudian Scale, Reliability Analysis, kita masukkan soalnya. Kalau yang untuk korelasi tadi harus pakai Y ya, tapi kalau kita ingin reliabilitas ya hanya soalnya saja yang dimasukkan ya, X1, X2, X3, X4, atau soal 1, soal 2, soal 3, soal keempat. Kemudian statistik ya, pilih ininya, kemudian continue, kemudian di OK. Yang ingin kita lihat yang ini ya, kita bisa copy ya, kita bisa tampilkan. Nah, ini yang hasil penghitungan yang tadi, R hitungnya, R instrumen hitungnya. Nah, ini sama ya hasilnya ya, 0,875. Oke, jadi apa yang dapat disimpulkan? Tadi kan sudah Anda lihat kriterianya ya. Kalau 8 R reliabilitas instrumennya berada di antara 8 sampai 1, berarti dia sangat tinggi. Maka dapat disimpulkan hasil pengujian reliabilitas diperoleh nilai Cronbach's alpha-nya adalah 0,875. Hal ini menunjukkan bahwa pengujian reliabilitas instrumen adalah reliable dengan kriteria sangat tinggi. Oke, saya harap Anda paham. Saya akhiri dari sini. Semoga Anda paham dengan materi ini, materi korelasi dan reliabilitas. Korelasi dan reliabilitas pada instrumen penelitian. Saya akhiri dari sini. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.